Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruth Cynthia Putri Tambunan dari kelas TIP 2004 NPM 20110078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS mikroprosesor. Yang pertama itu pengertian LED atau Light Emitting Diode dan cara kerjanya. Pengertian LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote kontrol perangkat elektronik lainnya. Bentuk LED mirip dengan sebuah bola lampu yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan lampu pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tub. Simbol dan bentuk LED. Di sini sudah jelas ada bentuk dan simbol dari LED. Kalian bisa melihatnya di layar kalian. Terus cara kerja LED. Seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif. LED hanya memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju dari anoda menuju katoda. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian atau impurity pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward, yaitu dari anoda P menuju katoda K, kelebihan elektron pada N-type material akan berpindah ke wilayah yang berlebihan hole atau lubang, yaitu wilayah yang bermuatan positif atau P-type material. Saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan foton dan memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna. Kegunaan LED dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa pengaplikasiannya LED dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lampu penerangan rumah. Yang kedua, lampu penerangan jalan. Yang ketiga, papan iklan atau advertising. Keempat, backlight LCD atau TV, display, handphone, monitor. Yang kelima, lampu dekorasi interior maupun eksterior. Yang keenam, lampu indikator. Dan yang terakhir, pemancar inframerah pada remote control seperti TV, AC, AV player. Lalu yang kedua ada 7 segment display atau layar 7 segmen. 7 segmen merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED atau light emitting dioda. 7 segmen bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segmen. Dengan menyalakan beberapa segmen yang sesuai, akan dapat diperagakan digit-digit dari 0 sampai 9 dan juga bentuk huruf A sampai 9 atau dimodifikasi. Sinyal input dari switches tidak dapat langsung dikirimkan ke peraga 7 bagian, sehingga harus menggunakan decoder BCD atau binary kode desimal ketujuh segmen sebagai antarmuka. Decoder tersebut berbentuk dari pintu-pintu akal yang masukannya terbentuk digit BCD dan keluarannya berupa saluran-saluran untuk mengemudikan tampilan 7 segmen. LED 7 segmen terbagi menjadi dua jenis, yaitu LED 7 segmen common cathode dan LED 7 segmen common anode. Common cathode merupakan bergabung menjadi satu pin, sedangkan penunjang
penunjang anoda bisa menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali atau kontrol sinyal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. LED 7 segment display tipe common katoda. Dalam common anode atau anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Anoda yang bergabung menjadi satu pin tersebut akan diberikan tegangan positif dan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Berikutnya ada fungsi-fungsi segmen display dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk jam digital, untuk papan skor pada olahraga, dan untuk kalkulator. Terakhir ada cara kerja 7 segment. Kerja 7 segment secara sederhananya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memunculkan angka. Yang ketiga, ada dot matrix printer yang meliputi pengertian fungsi, keunggulannya, dan kelemahannya. Pengertian printer dot matrix adalah salah satu jenis impact printer, yaitu sebuah printer dengan sistem kerja berupa mesin pengetuk untuk mencetak hasilnya. Secara sistem kerja, printer dot matrix hampir menyerupai mesin ketik karena menggunakan pita dan jarum besi yang berfungsi untuk menghasilkan tulisan. Begitu pula dengan jenis dot matrix printer, printer ini memiliki pita di dalamnya dan kepala cetak atau printer atau print head. Pada kepala cetak inilah berisi sekumpulan jarum besi yang akan menghasilkan cetakan tulisan berdasarkan dokumen yang diprint. Terus ada fungsi printer dot matrix. Printer yang satu ini banyak digunakan berbagai perusahaan besar karena memiliki fungsi untuk mencetak dokumen penting yang harus dicetak rangkap. Hal ini tentu memudahkan perusahaan mendapatkan hasil cetakan secara efektif dan efisien. Berbagai pekerjaan kantor yang dicetak dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian ada keunggulan printer dot matrix. Perusahaan atau instansi yang menggunakan printer jenis dot matrix tentu bisa merasakan keunggulannya. Berikut beberapa kelebihan printer dot matrix. Yang pertama, biaya pita printer lebih murah, sehingga mengurangi biaya pengeluaran perusahaan atau instansi untuk pengadaan printer daripada menggunakan tinta. Yang kedua, menggunakan pita khusus yang disebut ribbon, sehingga tidak lagi membutuhkan tinta. Yang ketiga, mampu melakukan cetak rangkap sekaligus sehingga menghemat waktu dan mempercepat proses percetakan. Yang keempat, mampu mencetak kertas dalam ukuran besar. Yang kelima, biaya perbaikan relatif murah karena jarang mengalami error. Selain itu, karena tidak memiliki tinta di luar, maka printer tetap aman walaupun tidak digunakan dalam waktu lama. Karena tinta di dalam pita tidak mengering. Walaupun demikian, kebersihan printer jenis ini perlu dijaga agar tidak mudah rusak. Dan yang kemudian, kelemahan printer dot matrix. Tak hanya memiliki keunggulan seperti di atas, printer dot matrix juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya cenderung menimbulkan suara cukup berisik ketika sedang mencetak. Ini mungkin sedikit mengganggu Anda yang sedang konsentrasi dengan hal lain. Terus, masih memiliki resolusi cetak yang cukup rendah, walaupun memiliki daya tahan yang tinggi dan awet. Sayangnya, kualitas tulisan yang dihasilkan sangat rendah. Dan yang terakhir, kurang cocok digunakan untuk mencetak full gambar. Dan yang terakhir adalah pengertian LCD atau Liquid Crystal Display dan prinsip kerja LCD. Pengertian LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair atau liquid kristal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Teknologi Liquid Crystal Display atau penampil kristal cair sudah banyak digunakan pada produk-produk seperti layar laptop, layar ponsel, layar kalkulator, layar jam digital, layar multimeter, monitor komputer, televisi, layar game portable, layar termometer digital, dan produk-produk elektronik lainnya. Kemudian ada struktur dasar LCD atau Liquid Crystal Display.
LCD atau liquid crystal display pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian backlight atau lampu latar belakang dan bagian liquid crystal atau kristal cair. Seperti disebutkan sebelumnya, LCD tidak memancarkan pencahayaan apapun. LCD hanya merefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya. Oleh karena itu, LCD memerlukan backlight atau cahaya latar belakang untuk sumber cahayanya. Cahaya backlight tersebut pada umumnya adalah berwarna putih, sedangkan kristal cair atau liquid kristal sendiri adalah cairan organik yang berada di antara dua lembar kaca yang memiliki permukaan transparan yang konduktif. Bagian-bagian LCD atau liquid kristal display diantaranya adalah lapisan terpolarisasi 1 atau polarizing film 1, elektroda positif atau positif elektrod, lapisan kristal cair atau liquid crystal layer, elektroda negatif atau negatif elektrod, lapisan terpolarisasi 2 atau polarizing film 2, blacklight atau cermin atau blacklight or mirror. Jenis-jenis LCD. Berikut adalah jenis-jenis LCD. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, twisted nematic atau TN yang memiliki waktu respons yang tinggi, namun tampilan dari twisted nematic memiliki rasio kontras yang rendah, sudut pandang dan kontras warna. Yang kedua, in-panel switching displays or panel IPS yang memiliki rasio kontras yang jauh lebih baik, sudut pandang dan kontras warna jika dibandingkan dengan LCD atau LCD TN. Yang ketiga, vertical alignment panels atau VA panels yang dipandang sebagai jenis LCD dengan kualitas medium antara layar TN dan IPS. Dan yang terakhir Advanced Fringe Field Switching atau AFFS yang memiliki kinerja terbaik dibandingkan layar IPS dalam rentang reproduksi warna. Yang terakhir ada prinsip kerja LCD atau Liquid Crystal Display. Sekedar mengingatkan, pelajaran fisika kita mengenai cahaya putih. Cahaya putih adalah cahaya terdiri dari ratusan cahaya warna yang berbeda. Ratusan warna cahaya tersebut akan terlihat apabila cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Artinya, jika beda sudut refleksi, maka berbeda pula warna cahaya yang dihasilkan. Blacklight LCD yang berwarna putih akan memberikan pencahayaan pada kristal cair atau liquid kristal. Kristal cair tersebut akan menyaring blacklight yang diterimanya dan merefleksikannya sesuai dengan sudut yang diinginkan, sehingga menghasilkan warna yang dibutuhkan. Sudut kristal cair akan berubah apabila diberikan tegangan dengan nilai tertentu. Karena dengan perubahan sudut dan penyaringan cahaya blacklight pada kristal cair tersebut, cahaya blacklight yang sebelumnya adalah berwarna putih dapat berubah menjadi berbagai warna. Jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cair akan dibuka selebar-lebarnya, sehingga cahaya blacklight yang berwarna putih dapat ditampilkan sepenuhnya. Sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam, maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya, sehingga tidak adalah cahaya blacklight yang dapat menembus, dan apabila menginginkan warna lainnya, maka diperlukan pengaturan sudut refleksi kristal cair yang bersangkutan.